Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Alexander Rian Karmojo, kelas A1 Pagi Manajemen, NIM 1810416580. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan perbandingan 5 jurnal. Dosen pembimbing Rikola Dewi SEMM. Dengan tema atau judul Analisis Kualitas Pelayanan pada Bank BRI Cabang Nangatayap Kabupaten Ketapang. Selanjutnya, latar belakang. Kualitas pelayanan merupakan suatu fenomena yang unik, sebab dimensi dan indikatornya dapat berbeda di antara orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Menurut Azwar, untuk mengatasi perbedaan di atas, harusnya yang dipakai sebagai pedoman adalah hakikat dasar dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, yaitu memenuhi kebutuhan dan tuntutan para pemakai jasa pelayanan. Azwar 1996. Kualitas pelayanan menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap konsumen. Azwar juga menjelaskan bahwa terpenuh tidaknya kebutuhan dan tuntutan pemakai jasa pelayanan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan kualitas pelayanan adalah menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap konsumen, terutama bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan suatu atau membuat sesuatu memadai. Selanjutnya, judul. Baik, pada kelima artikel jurnal yang saya ambil, yaitu judul yang pertama, Analisis Kualitas Pelayanan Akademik dan Kepuasan Mahasiswa di IPDN Kampus Jakarta. Kemudian jurnal yang kedua, Analisis Kualitas Pelayanan pada bagian klaim berdasarkan tingkat kepuasan nasabah di PT AJC menggunakan metode Service Quality. Kemudian jurnal yang ketiga, Analisis Kualitas Pelayanan Pos Indonesia Cabang Tanawangko. Kemudian jurnal yang keempat, Analisis Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Samsat Kabupaten Luwu Utara. Kemudian jurnal yang kelima adalah Analisis Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Selanjutnya, sumber. Dapat dilihat kelima jurnal tersebut itu sumbernya dari e-jurnal. Selanjutnya, perbedaan. Pada jurnal yang pertama, objek penelitian pada jurnal pertama yaitu IPDN Kampus Jakarta, dan objek penelitian pada jurnal kedua yaitu PT AJC, dan objek penelitian pada jurnal ketiga adalah Pos Indonesia Cabang Tanawangko. Kemudian jurnal yang keempat adalah objek penelitiannya yaitu Kantor Samsat Kabupaten Luwu Utara, dan jurnal yang kelima itu objek penelitiannya adalah CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Persamaannya dari kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan analisis kualitas pelayanan. Selanjutnya, latar belakang. Dapat dilihat latar belakang pada jurnal pertama yaitu menurut Amin 2017, jasa pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun perhatian pada aspek kualitas pelayanan jasa pendidikan bisa dikatakan baru berkembang dalam satu dekade terakhir. Keberhasilan jasa pendidikan ditentukan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan, yakni peserta didik dan masyarakat. Kemudian latar belakang pada jurnal yang kedua, seperti kita lihat, PT AJC sebagai badan usaha yang bergerak di sektor jasa khususnya asuransi, dituntut untuk menciptakan bisnis dengan memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam upaya tetap unggul untuk persaingan jangka panjang dengan menawarkan janji berupa jaminan kepastian dalam pelayanan asuransi bagi nasabahnya, terutama pelayanan bagi klaim. Hal ini disebabkan karena kualitas jasa dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian latar belakang pada jurnal ketiga,
Strategi pemasaran yang didasarkan pada fungsi-fungsinya diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga pemenuhan kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya yang dilakukan dengan menarik manfaat dan kegunaan suatu produk. Untuk itu, manusia melakukan kegiatan pertukaran yang melibatkan berbagai faktor secara langsung atau tidak langsung. Sehubung dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, Philip Kotler mengemukakan pernyataannya, yaitu pertukaran merupakan titik pusat kegiatan pemasaran, di mana seseorang berusaha menawarkan nilai kepada orang lain. Dengan adanya pertukaran yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok sosial dan individu, kelompok kecil, organisasi, dan kelompok masyarakat lain dapat dipenuhi kebutuhannya. Kemudian, latar belakang pada jurnal keempat. Dalam pelaksanaan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap samsat telah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban di bidang pendaftaran kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor, BBN, KB, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWD KLL). Kemudian pada latar belakang pada jurnal yang kelima, dapat kita lihat dalam era globalisasi pada saat ini, wisata telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat selain sandang dan pangan. Dengan waktu yang dihabiskan setiap orang dalam melakukan perjalanan sehari-hari, tentunya setiap orang ini sangat ingin melakukan refreshing dengan cara melakukan liburan baik sendiri maupun bersama keluarga. Persaingan di dalam dunia usaha semakin ketat, terlebih dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan keinginan konsumen. Sekian latar belakang dari kelima jurnal. Selanjutnya, persamaan. Dari kelima jurnal ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya itu, kelima artikel jurnal para penulis tidak menjelaskan fenomena atau latar belakang kenapa kualitas pelayanan diteliti. Tidak ada data pendukung yang menunjukkan adanya masalah pengaruh kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu perbedaan. Perbedaannya itu pada jurnal 1, penulis artikel jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Akademik dan Kepuasan Mahasiswa di PDN Kampus Jakarta memaparkan penelitian analisis kualitas pelayanan akademik kepuasan mahasiswa. Kemudian jurnal yang kedua itu penulis jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan pada bagian klaim berdasarkan tingkat kepuasan nasabah di PT AJC menggunakan Service Quality memaparkan penelitian mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu penulis artikel yang berjudul Kualitas Pelayanan Pos Indonesia Cabang Tawanangko. Kemudian jurnal yang keempat, penulis artikel jurnal 4 berjudul Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Kantor Samsat Kabupaten Luhut Utara. Kemudian jurnal yang kelima, penulis artikel jurnal yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada CP Helda Bersaudara. Kemudian selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada jurnal yang pertama yaitu Kualitas Pelayanan menurut Solarzo pada tahun 1997. Dimensi-dimensi kualitas yang dipaparkan oleh beberapa ahli menjadi sangat penting untuk diperhatikan guna memuaskan pelanggan. Terdapat 7 dimensi dasar kualitas yaitu yang pertama kinerja, yang kedua interaksi, yang ketiga reliabilitas, yang keempat daya tahan, yang kelima ketepatan, yang keenam estetika. Kemudian selanjutnya pada jurnal kedua, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Apabila jasa atau pelayan yang diterima dirasakan itu
perceived service sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa atau pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa atau pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaiknya jika jasa atau pelayanan yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa atau pelayanan dapat dipersepsikan buruk. Kemudian jurnal yang ketiga, pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Menurut Kotler, Armstrong, pemasaran merupakan sebuah proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pengembangan indikator-indikator sosial ekonomi. Dan jurnal yang 4, jasa merupakan bagian penting dari pelayanan. Jasa harus diamati dengan baik karena definisinya sangat berbeda dengan produk dan barang. Untuk dapat memahami pelayanan yang berbentuk jasa, perlu diketengahkan definisi jasa oleh Philip Kotler. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya, jasa tersebut adalah barang yang tidak berwujud dan tidak dapat melibatkan kepemilikan apapun. Kemudian jurnal yang kelima, jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak melibatkan kepemilikan apapun. Produk yang dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal sampai jasa sebagai produk, menurut Kotler, Kotler dan Armstrong 2007 bahwa jasa pada dasarnya merupakan semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah. Contohnya seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan, atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Selanjutnya, persamaannya yaitu dari kelima artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1, jurnal 2, dan artikel jurnal 3, artikel jurnal 4 dan jurnal 5 menggunakan teori kualitas pelayanan dan menurut para ahli. Kemudian perbedaan dari kelima artikel jurnal di atas, penulis di artikel menggunakan teori dari masing-masing ahli dalam kajian pustakanya. Kemudian bab 3, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal pertama yaitu desain penelitiannya. Desain penelitiannya adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan fokus penelitian pada program studi manajemen sumber daya manusia Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Kampus Jakarta, dan sampelnya menggunakan metode survei dengan populasi responden. Kemudian variabel penelitiannya. Variabel penelitian yang digunakan pada artikel jurnal 1 terdiri dari variabel bebas, variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas yang digunakan oleh penulis artikel jurnal 1 adalah manajemen sumber daya manusia dan variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. Kemudian teknik analisis data. Teknik yang digunakan merupakan teknik sampel, non-probability, sampling dengan pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Kemudian jurnal kedua, desain penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif dengan penelitian pada kualitas pelayanan pada bagian klaim berdasarkan tingkat kepuasan nasabah di PT AJC menggunakan metode service quality.
Kemudian metode samplingnya, metode sampling pada penelitian ini, pada jurnal kedua dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner. Kemudian variabel penelitiannya. Variabel penelitian pada jurnal kedua ini yaitu terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian teknik analisis datanya. Teknik pengumpulan data pada penelitian jurnal 2 ini yaitu pertama kuesioner atau angket, observasi, dan penyebaran kuesioner. Kemudian jurnal ketiga, desain penelitiannya yaitu jenis penelitian kuantitatif, dan metode samplingnya menggunakan metode survei, dan variabel penelitiannya itu terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan metode survei, metode pengambilan sampel dan suatu populasi, dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Kemudian jurnal keempat, desain penelitiannya yaitu penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mengevaluasi kualitas pelayanan yang diberikan berdasarkan data-data yang diperoleh melalui instrumen pengumpulan data yang digunakan. Metode samplingnya yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan kantor Samsat Kabupaten Luwu Utara, yaitu sebanyak 83 orang. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Kemudian variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis pada artikel jurnal ini yaitu terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian teknik analisis data. Untuk mengumpulkan data kualitas jasa, penulis menggunakan definisi operasional yaitu skor total yang diperoleh dari reliability, keandalan, responsif yaitu daya tanggap, asuransi, jaminan, empati, dan tangible yaitu bukti fisik yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian jurnal kelima, desain penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif dengan fokus penelitian pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Metode samplingnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling, dan teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian variabel penelitiannya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, studi lapangan, dan kuesioner. Selanjutnya yaitu persamaan. Dalam desain penelitiannya yaitu persamaannya, artikel menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Variabel penelitian yang digunakan oleh penulis terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian perbedaannya pada kelima artikel jurnal memiliki perbedaan pada metode sampling dan teknik analisis data. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada jurnal yang pertama yaitu dari beberapa indikator bisa kita lihat akan memberikan kepuasan kepada mahasiswa apabila telah tercapai semuanya dengan diberikan pelayanan berkualitas yang ditandai dengan kenyamanan mahasiswa dalam menerima pelayanan akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi, dan biaya perkuliahan yang diimplementasikan ke dalam nilai manfaat yang sesuai dengan harapan mahasiswa. Dari uraian di atas dapat kita ambil simpulan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik pada perguruan tinggi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut, yaitu tabel pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan akademik pada perguruan tinggi, yaitu di dalam tabel ada kualitas pelayanan dan kepuasan akademik mahasiswa. Di kualitas pelayanan ada 4
4 poin, yaitu yang pertama bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Kemudian kepuasan akademik mahasiswa, yaitu ada 3 poin. Yang pertama kesesuaian kurikulum antara harapan dan kenyataan. Yang kedua kesesuaian sarana prasarana perkuliahan antara harapan dan kenyataan. Yang ketiga kesesuaian pelaksanaan perkuliahan antara harapan dan kenyataan. Dan yang keempat kesesuaian pembimbing akademik antara harapan dan kenyataan. Jurnal kedua, hasil pembahasan pada jurnal kedua yaitu ada 2 bagian, yaitu yang pertama identitas responden berdasarkan usia dan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan. Pada identitas responden berdasarkan usia responden dalam data penelitian ini meliputi usia kurang dari 25 tahun, 26 sampai 35 tahun, 36 sampai 45 tahun, dan lebih dari 45 tahun. Dapat dilihat pada tabel 2, identitas responden berdasarkan usia. Usia responden di bawah 25 tahun frekuensinya ada 12 dan presentasinya 5,7%. Kemudian usia responden 26 sampai 35 tahun frekuensinya ada 11, presentasinya 37,1%, dan usia responden dari 36 sampai 45 tahun frekuensinya ada 13, presentasinya 31,4%. Kemudian usia di atas 45 tahun frekuensinya 9 dan presentasinya 25,7%. Total dari semua keseluruhan frekuensi ada 35 dan presentasinya 100%. Proporsi responden menurut tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah responden yang berumur antara 26 sampai 35 tahun, yaitu sebesar 13 orang atau sebesar 37,1%. Sedangkan sebagian kecil responden yang berumur kurang dari 25 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 5,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang menjadi responden PT AJC adalah berumur antara 26 sampai 35 tahun dan sebagian kecil berumur kurang dari 25 tahun. Kemudian identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dalam penelitian ini yaitu mengenai tingkat pendidikan terakhir yang dikelompokkan atas 3, yaitu SMA, D3, dan sarjana. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel dapat kita lihat tingkat pendidikan SMA frekuensinya 2, presentasinya 5,7, dan tingkat pendidikan D3 yaitu frekuensinya 8, presentasinya 22,9, dan tingkat pendidikan sarjana 25, presentasinya 25, dan tingkat pendidikan sarjana yaitu frekuensinya 25 dan presentasinya 71,4%. Total frekuensinya yaitu 35 dan presentasinya 100%. Berdasarkan tabel 3, tingkat pendidikan sarjana mendominasi dengan presentasi sebanyak 71,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan nasabah yang menjadi responden PT AJC adalah berpendidikan sarjana. Kemudian hasil dan pembahasan pada jurnal yang ketiga. Dapat kita lihat pada jurnal yang ketiga yaitu tanggapan dimensi tangible berdasarkan hasil olah data yang diperoleh. Gambaran bahwa sebagian besar responden yaitu 12 responden atau 20% menyatakan bahwa kebersihan ruangan adalah sangat baik. 33 responden atau 55% menyatakan baik. 12 responden atau 20% menyatakan cukup baik, dan 3 responden
atau 3% menyatakan kurang baik. Dengan skor total penilaian sebesar 234 mengindikasikan bahwa kebersihan ruangan mendapat nilai yang baik. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggan sudah merasa puas dengan kebersihan di ruangan di PT Pos Indonesia cabang Tanawangko. Tanggapan dimensi empati berdasarkan data olahan yang didapat. Tanggapan terhadap mendahului kepentingan dengan 17 responden atau 28,3% menyatakan sangat baik, 34 responden atau 57% menyatakan baik, 7 responden atau 12% menyatakan cukup baik, dan 2 responden atau 3,3% menyatakan kurang baik. Dengan demikian skor yang didapat 246 yang berarti baik. Kemudian dari tanggapan dimensi reliability berdasarkan data olahan, tanggapan buka tepat waktu dari 18 responden atau 30% menyatakan sangat baik, 28 responden atau 47% menyatakan baik, 10 responden atau 17% menyatakan cukup baik, dan 4 responden menyatakan kurang baik. Dengan demikian skor yang didapat 240 yang berarti baik. Kemudian dari tanggapan dimensi responsif berdasarkan data yang didapat, tanggapan untuk tanggap melayani keluhan dari 14 responden atau 23% menyatakan baik, dan 32 responden atau 53,3% menyatakan baik. Dengan demikian skor yang didapatkan 234 yang berarti baik. Kemudian selanjutnya tanggapan dimensi asuransi berdasarkan data yang didapat. Tanggapan untuk pelayanan ramah dan sopan dari 17 responden atau 28,3% menyatakan sangat baik, dan 32 responden menyatakan baik. Dengan demikian skor yang didapat 245 yang berarti baik. Kemudian hasil pembahasan pada jurnal selanjutnya yaitu jurnal 4. Ada 5 poin hasil dari jurnal yang keempat. Itu yang pertama, responsif. Pada dimensi responsif, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada kantor Samsat Luhut Utara dari semua pernyataan yang ada masih belum dapat memberikan kepuasan seperti yang diharapkan pelanggan, karena dari ketiga faktor yang ada mendapat nilai gap yang berbeda. Tetapi gap yang paling tinggi terdapat pada pernyataan kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, yaitu sebesar 0,98. Belum bisa memenuhi harapan pelanggan dengan total skor 4,56, sedangkan kenyataan yang ada masih kurang cepat dalam melayani pelanggan dengan skor nilai 3,58. Hendaknya pimpinan bisa memberikan pengarahan dan memprioritaskan lagi dalam kecepatan pelayanan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Kemudian reliability. Pada dimensi reliability, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada kantor Samsat Luhut Utara yang masih belum dapat memberikan kepuasan seperti yang diharapkan pelanggan, karena dari faktor yang terdapat nilai gapnya kurang dari 1,03. Kemudian empati. Pada dimensi empati, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada kantor Samsat Luhut Utara dari semua pernyataan yang ada masih belum dapat memberikan kepuasan seperti yang diharapkan oleh pelanggan, karena faktor tersebut terdapat
skor gap yang tertinggi 1,05. Kemudian poin yang keempat, asuransi pada dimensi. Pada dimensi asuransi, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada kantor Samsat Luhut Utara masih belum memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian tangible. Pada dimensi ini, faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada kantor Samsat Luhut Utara masih belum dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan karena masih terdapat skor gap tertinggi 1,27 pada pernyataan kenyamanan kantor, sehingga kenyamanan kantor perlu ditingkatkan agar memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kemudian jurnal yang kelima. Yang pertama, pengaruh bukti langsung tangible terhadap kepuasan pada CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bukti langsung memiliki pengaruh positif, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada bisnis jasa CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistik uji T untuk variabel bukti fisik dengan nilai T hitung sebesar 1,544 dengan nilai signifikan sebesar 0,132, lebih besar dari 0,5 dan 0,132 berbanding 0,5, dan koefisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bukti langsung secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bukti langsung terhadap variabel kepuasan konsumen, atau dengan kata lain, H ditolak. Mungkin konsumen tidak memperhatikan letak suatu kantor yang mudah dijangkau atau tidak pada sebuah CP Helda Travel Bersaudara Sangatta itu sendiri. Dengan demikian, bukan berarti bukti fisik tidak memiliki pengaruh dengan kepuasan yang dirasakan konsumen. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tangible atau bukti langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, pengaruh kehandalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kehandalan memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada bisnis jasa CP Travel Bersaudara Sangatta. Hal ini dibuktikan dengan T hitung sebesar 0,339 dengan nilai signifikan sebesar 0,737, lebih besar dari 0,737 dibanding 0,5, dengan koefisien regresi mempunyai nilai sebesar 0,060. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kehandalan secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel kehandalan terhadap variabel kepuasan konsumen, atau dengan kata lain, HA ditolak. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada jurnal pertama, berdasarkan hasil dan analisis data, maka laporan kepuasan mahasiswa Wasana Praja terhadap pelayanan akademik Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa pelayanan akademik Prodi S1 Manajemen Sumber Daya Manusia telah berjalan dengan sangat baik dengan persentase total rata-rata 74,87%. Kemudian saran, sesuai dengan hasil simpulan maka disarankan perlu mengidentifikasi beberapa kelemahan yang ada pada proses pelayanan akademik Prodi S1 Manajemen
Sumber daya manusia pada tahun 2017, rencana tindak lanjut oleh program studi manajemen sumber daya manusia. Kemudian jurnal kedua, berdasarkan hasil analisis maka dapat menarik diperoleh kesimpulan. Dapat diketahui bahwa kualitas pelayanan mendapatkan hasil nilai gap yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa klaim PT AJC yang memberikan jasa telah mampu memberikan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan nasabahnya. Dimensi kualitas yang memiliki tingkat harapan terbesar terhadap pelayanan adalah tangible, bukti fisik sebesar 20,60%, dan yang penting bagi nasabah adalah atribut perlengkapan sarana dan ruang pelayanan. Kemudian jurnal ketiga. Dari jurnal ketiga maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan persentase rata-rata dan nilai skor untuk dimensi responsiveness, empati, dan asuransi, kualitas pelayanan yang diberikan kantor pos Indonesia cabang Tanah Wangkot sudah sangat baik karena telah sesuai dengan harapan konsumen. Sedangkan pada tangible dan reliability, kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik namun masih memiliki beberapa kekurangan. Kemudian jurnal yang keempat, kesimpulan dari jurnal yang keempat itu, hasil pembuktian dengan menggunakan U-test didapat nilai Z yaitu 4,16 dan 4,16. Kedua titik berada di luar daerah penerimaan HO dengan menggunakan HO 0,5% dengan 1,96 sampai dengan 1,96. Oleh karena itu nilai Z hitung berada di luar daerah penerimaan HO, maka hipotesa HO ditolak dan H1 diterima. Artinya ada perbedaan antara harapan dan kenyataan pelanggan pada kantor Samsat Luhut Utara. Dan saran yang pertama, pihak kantor harus melakukan perbaikan terhadap ketidakpuasan yang dialami oleh para pelanggan. Dan ada beberapa faktor yang harus diperbaiki dan diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menangani masalah pelanggan yang masih dinilai kurang dan perlu ditingkatkan. Kemudian, penanganan terhadap masalah pelanggan belum sesuai dengan harapan. Kemudian ketepatan dalam waktu pelayanan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kenyamanan kantor Samsat Luhut Utara belum memenuhi harapan. Kemudian penampilan karyawan dinilai kurang dan perlu ditingkatkan. Dan yang kedua, melakukan perbaikan dalam kualitas pelayanan berdasarkan dimensi yang dinilai kurang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian jurnal yang kelima, kesimpulannya yaitu yang pertama, bukti langsung memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Kemudian yang kedua, kehandalan memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Kemudian yang ketiga, daya tanggap memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Kemudian jaminan memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian empati memiliki pengaruh positif tetapi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Kemudian bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen pada bisnis jasa CP Helda Travel Bersaudara Sangatta. Persamaan dari kesimpulan dan saran pada kelima jurnal di atas adalah
Pada kelima artikel, jurnal 1, jurnal 3, jurnal 4, dan jurnal 5 menjelaskan kesimpulan dengan pernyataan dan saran. Pada kelima artikel, penulis menuliskan saran pada jurnal 1 dan jurnal 4. Perbedaannya yaitu pada artikel 2 menjelaskan kesimpulan dengan data perhitungan dan sarannya. Pada artikel jurnal 2 dan jurnal 3 dan jurnal 5, penulis tidak menuliskan saran. Kemudian daftar pustaka pada jurnal 1 dapat dilihat sebagai berikut. Jurnal 1, jurnal yang kedua, jurnal ketiga, jurnal keempat, dan jurnal kelima. Pada kelima artikel jurnal tidak ada persamaan dalam daftar pustakanya. Dan pada kelima artikel jurnal memiliki daftar pustaka yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kurangan, harap dimaafkan. Sekian dan terima kasih.